"Pa, jangan membela ke Evan. Memangnya papa nggak mau menggendong cucu? Teman-teman kita saja sudah memiliki cucu," seru Nadira memperingatkan sang suami untuk tidak membela ke Evan. Pasalnya nanti ke Evan akan merasa berada di tahap yang aman, jika mendapatkan pembelaan. "Bukannya papa nggak mau, tapi mama nggak bisa maksa ke Evan untuk menikah cepat. Memilih istri itu bukan seperti memilih restoran untuk kita makan. Ke Evan pasti memiliki kriteria sendiri, Ma. Lagi pula ke Evan juga masih muda." Bagas berucap berusaha meminta sang istri untuk mengerti akan kondisi. Bagas sangat paham tak mudah ke Evan menjalin hubungan serius. Terlebih pria lebih menyukai bermain-main. Hal tersebut yang membuat Bagas tak memaksa putranya. Paling tidak, Bagas ingin ketika ke Evan memutuskan serius putranya itu sudah tidak lagi bermain-main. Nadira berdecak kesal mendengar ucapan sang suami. "Pa, banyak wanita cantik dan hebat ingin menjadi istri putra kita. Ke Evan hanya cukup memilih saja. Kalau memang ke Evan kesulitan memilih, kita bisa membantu putra kita memilih." Ke Evan mengumpat dalam hati kala melihat perdebatan kedua orang tuanya itu. Perdebatan yang terlalu sering dirinya dengar. Padahal usianya saja masih 27 tahun. Bagi ke Evan itu adalah usia yang masih terlalu muda untuk menikah. Well, sebenarnya pernikahan tak pernah terbesit dalam pikiran ke Evan. "Aku belum mau menikah. Hentikan perdebatan kalian. Aku akan menikah jika memang aku mau menikah. Jangan ada yang memaksaku," tegas ke Evan penuh penekanan. Ke Evan menyukai kebebasan. Bahkan berpacaran saja dia enggan. Ke Evan tak mau memiliki ikatan serius yang nantinya akan menyusahkan dirinya sendiri. Hidup seperti sekarang, sangatlah nyaman untuk ke Evan dan warga. Ke Evan tak dipusingkan oleh wanita yang menuntut dinikahi. Dia sudah yakin kalau dia memiliki hubungan serius dengan wanita, sudah pasti wanita tersebut menuntut dinikahi. Sedangkan dirinya saja menyukai hidup bebas. "Ke Evan, kamu nggak bisa seperti itu. Kamu bukan lagi anak-anak," seru Nadira kesal pada putra tunggalnya yang selalu saja bersikap seperti itu. "Aku mau istirahat." Ke Evan tak memedulikan ucapan ibunya. Dia langsung melangkah meninggalkan kedua orang tuanya menuju kamar. Nadira hendak mengejar putranya itu. Tetapi Bagas segera menahan lengan Nadira. "Ma, jangan paksa ke Evan," ucap Bagas seraya menahan lengan Nadira. "Pa, Mama hanya ingin yang terbaik untuk ke Evan. Mama nggak mau." "Ma, ke Evan akan semakin berontak kalau Mama terus memaksa. Biarkan saja. Nanti juga ke Evan akan menikah, kalau memang dia sudah siap. Sekarang lebih baik kita istirahat." "Papa lelah baru sampai di Jakarta malah harus mendengar omelan Mama," kata Bagas dengan embusan napas panjang bercampur kesal. Nadira mendengkus tak suka. Dia tak sependapat dengan sang suami. Tapi jika sudah seperti ini Nadira tak bisa melakukan apapun. Andai suaminya itu mendukung agar memaksa ke Evan menikah maka Nadira yakin putranya itu akan segera menikah. Dengan raut wajah kesal, Nadira melangkah bersama dengan sang suami meninggalkan tempat di mana mereka berada. Sesekali Bagas mengajaknya bicara memberi pengertian kalau suatu saat ke Evan pasti akan mendapatkan wanita yang terbaik. Akan tetapi perkataan Bagas tetap saja membuat Nadira kesal, karena memang Nadira menginginkan ke Evan menikah secepatnya. Kalau menunggu sampai putranya siap maka entah harus berapa tahun lamanya. Saat pagi menyapa, ke Evan berangkat ke kantor lebih awal. Pria itu sengaja menghindar sarapan bersama dengan kedua orang tuanya. Dia tidak mau lagi mendengar perdebatan yang membuatnya sakit kepala. "Selamat pagi, Pak Evan." Angga menyapa kala ke Evan baru saja keluar dari pintu lift.
Apa jadwalku hari ini, Angga? Tanya ke Evan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Sore ini Anda akan bertemu dengan klien dari Singapura, Pak. Lalu nanti jam 8 malam Anda harus meeting dengan klien dari Filipina, jawab Angga sopan. Evan mengangguk singkat merespon ucapan sang asisten. Pria itu langsung melangkah masuk ke dalam ruang kerjanya. Angga segera membungkukkan kepalanya kala Evan sudah meninggalkannya. Namun, dikala Evan hendak masuk ke dalam ruang kerjanya dia berpapasan dengan Arleta. Kecanggungan terjadi. Baik Evan dan Arleta saling menatap dalam satu sama lain. Sebuah tatapan yang sulit untuk diartikan. Maaf, Pak Evan. Saya ingin mengantarkan sketsa gambar gedung yang sudah saya rancang. Arleta segera mengatasi dirinya. Dia tak mau sampai dirinya melewati batas berbahaya. Sebuah batas yang mati-matian telah dia hindari. Dia tak mau sampai batasan itu menghancurkan dirinya sendiri. Ikut aku ke dalam. Evan melangkah masuk ke dalam ruang kerjanya. Refleks, Arleta pun segera menyusul Evan masuk ke dalam. Evan duduk di kursi kebesarannya. Lantas, Arleta segera menyerahkan sketsa gedung yang telah dia buat pada Evan sambil berkata, kalau Anda kurang menyukainya saya akan membuat ulang. Beberapa nuansa Indonesia juga sudah saya masukkan di sketsa itu. Nanti interior desainer yang bekerja sama dengan kita bisa. Langsung saya hubungi jika Anda sudah menyetujui hasil gambar ini, Pak. Evan terdiam beberapa saat. Pria itu melihat sketsa gedung yang dibuat oleh Arleta. Begitu rapi dan detail. Bahkan Arleta memberikan contoh nuansa Indonesia yang kental di gedung itu. Jika biasanya para arsitek hanya menggambar sketsa gedung saja lain halnya dengan Arleta. Wanita itu memberikan detail nuansa Indonesia yang kental. Evan tak menampik kalau hasil sketsa gedung Arleta luar biasa indah. Besok aku akan meminta Angga menyerahkan hasil sketsa ini pada Pak Randy, ucap Evan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Arleta menganggukkan kepalanya. Baik, Pak, jawabnya bersikap formal pada Evan. Evan. Suara wanita menerobos masuk ke dalam ruang kerja Evan. Sontak Evan dan Arleta mengalihkan pandangannya pada sumber suara itu. Seketika raut wajah Arleta berubah melihat Nasya menerobos masuk ke dalam. Pak Evan, maaf tapi Bu Nasya memaksa ingin bertemu dengan Anda, Pak, ujar sang sekretaris dengan cepat dan panik. Napasnya memburu karena mengejar Nasya yang menerobos ruang kerja Evan. Dia sudah berusaha menghalangi Nasya untuk masuk ke dalam ruang kerja bosnya, tapi sayangnya gerak Nasya jauh lebih cepat dari geraknya. Evan mengembuskan napas kasar melihat Nasya di hadapannya. Kenapa kamu datang lagi, Nasya? Bukankah aku sudah pernah bilang jangan pernah datang lagi ke kantorku tanpa izin dariku? Serunya menahan kesal. Emosinya sejak kemarin belum stabil, sekarang sudah ditambah Nasya yang membuat emosinya semakin terpancing. Evan sudah meminta Nasya untuk tidak mendatangi kantornya. Jika wanita itu ingin mendatangi kantornya, wajib harus mendapatkan izin darinya. Akan tetapi, malah Nasya mencari masalah dengan datang. Kamu nggak angkat telepon aku. Itu kenapa aku kesini? Seru Nasya menegaskan. Tatapannya sesaat menoleh pada Arleta yang ada di ruang kerja Evan. Jangan bilang padaku kamu tergoda sama wanita rendah ini. Aku jauh lebih baik darinya, Evan. Nasya menatap sinis dan meremehkan Arleta. Arleta hanya diam kala mendengar ucapan Nasya. Dia masih tetap bergeming di tempatnya. Bagi Arleta, ucapan Nasya hanyalah angin lalu. Sekeras apapun Nasya berusaha menjatuhkannya tetap saja Arleta tak memedulikannya.
Evan tak banyak bicara kala mendengar ucapan Nasya, pria itu langsung meminta security untuk datang ke ruang kerjanya. Tepat dikala security datang ke Evan segera menggerakkan kepala memberi isyarat agar security untuk menarik Nasya keluar dari ruang kerjanya. "Lepaskan aku. Jangan berani-beraninya menyentuhku, sialan." Nasya berontak kala security menarik-narik lengannya. "Evan, bantu aku. Jangan hanya diam saja. Pecat security-mu ini." Nasya berseru keras pada Evan. Sayangnya, ucapan Nasya tak dipedulikan oleh Evan. Dua security itu menyeret paksa Nasya keluar dari ruang kerja Evan. Suara teriakan Nasya terdengar begitu kencang dan keras. Bahkan Arleta, sampai harus menutup mata karena suara lengkingan teriakan Nasya. "Kembalilah ke ruang kerjamu," ucap Evan dingin pada Arleta dikala Nasya sudah pergi. Arleta tersenyum samar. "Apa kamu mulai bosan pada Nasya sampai-sampai sekarang membuang Nasya layaknya boneka yang tak lagi indah?" Evan terdiam beberapa saat mendengar ucapan Arleta. Pria itu bangkit berdiri melangkah mendekat pada Arleta yang masih bergeming di tempatnya. Tatapan Evan menangkap sepasang iris mata coklat Arleta yang menatapnya penuh dengan kebencian. "Nasya meminta lebih dan aku nggak bisa kasih. Bukankah aku termasuk baik karena membebaskan Nasya? Dia bisa mendapatkan pria yang memang mau menjalin hubungan yang serius dengannya. Aku nggak mau kasih harapan seseorang yang aku tahu kalau aku nggak bisa kasih," tegas Evan menjelaskan. Arleta mengangguk-anggukan kepalanya, seolah menyetujui ucapan Evan. "Kalau begitu, kamu bisa cari mangsa baru buat jadi teman tidur kamu. Nanti kalau kamu udah bosen kamu buang lagi aja. Cari yang baru memang lebih enak, kan?" Nada bicara Arleta pelan, dan penuh sindiran. Dia tidak tahan untuk menyindir Evan. Seringai di wajah Evan terlukis. Pria itu semakin mendekat pada Arleta. Refleks, Arleta melangkah mundur kala Evan semakin mendekat. Sayangnya, tubuh Arleta sekarang sudah terbentur oleh dinding. Membuat Arleta tak bisa pergi kemanapun. "Kenapa kamu terlihat sangat marah, Arleta?" Evan membawa tangannya membelai pipi Arleta sedikit kasar. "Ah, atau kamu ingin menawarkan diri menjadi teman tidurku?" Arleta nyaris tertawa kala mendengar ucapan Evan. Meski jantungnya berdetak tak karuan tetap saja Arleta mampu mengatasi dirinya sendiri. "Menjadi teman tidurmu?" Arleta mengulangi ucapan Evan. Lalu wanita itu mendekatkan bibirnya wajah Evan sambil berkata tajam, "Aku lebih baik mati daripada harus menjadi teman tidurmu, Evan. Bagiku kamu terlalu beracun untuk didekati. Bibirmu manis, tapi kalau terbuai sama saja mengantarkan kematian." Arleta langsung mendorong tubuh Evan. Wanita itu segera melangkah meninggalkan Evan yang masih bergeming di tempatnya. Tampak sepasang iris mata coklat Evan begitu dingin menatap punggung Arleta yang mulai lenyap dari pandangannya. Tatapan itu begitu tersirat penuh arti yang sulit untuk dipaparkan. "Lebih baik mati daripada harus menjadi teman tidurmu." Kalimat Arleta itu terngiang-ngiang di benak Evan. Seolah semuanya berkecamuk dengan pikiran-pikiran Evan yang lainnya. Perlahan senyuman samar di wajah Evan terlukis. Sebuah senyuman yang terlihat begitu misterius.